Halo, saya Rama Gandhi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman, hari ini kita akan merenungi Injil Lukas 19:1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Teman-teman, Zakeus adalah kita kenal sebagai kepala pemungut cukai yang kaya. Karena latar belakang pekerjaannya, ia bukan orang yang dihormati oleh masyarakat Yahudi. Ia bekerja untuk penjajah dengan menarik cukai dari bangsanya sendiri. Namun sebaliknya, kita tidak usah ikut-ikutan menghakimi Zakeus. Kita tahu bahwa supaya bertahan hidup, orang itu harus bekerja. Sesederhana itu alasannya sebetulnya. Memang sudah lama orang menjadi terasing dengan dirinya sendiri karena aktivitas kerja. Orang bekerja bukan lagi untuk mengekspresikan bakat dan juga kesukaan, melainkan satu alasan yang pasti adalah untuk menghasilkan atau mendapatkan uang. Dan karena ini seringkali memaksa orang untuk bekerja di tempat yang tidak ia kehendaki. Demikianlah yang sebetulnya dialami oleh Zakeus. Siapa gerangan yang bercita-cita untuk bekerja di satu bidang yang dianggap kotor dan dibenci oleh masyarakat luas? Rasanya dalam keadaan yang waras dan normal tidak ada orang yang mau seperti itu. Oleh karena itu ketika Zakeus melihat Yesus lewat, ia sangat antusias sehingga berlari cepat mendahului perjalanan Yesus. Tapi ingatlah, karena berbadan pendek, ia pun juga berusaha untuk memanjat pohon, melihat seperti apakah Yesus itu. Yesus lalu berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Apa yang terjadi? Zakeus amat bersukacita. Yesus guru kita tidak seperti orang kebanyakan yang mengucilkan karena dianggap sebagai orang berdosa. Serentak ia merasa dibebaskan dari beban pekerjaan yang selama ini menyiksa dirinya. Memang ia mendapat uang banyak, dan dari cukai yang ditariknya ia menjadi kaya raya. Namun kebahagiaan dan ketenteraman jauh dari kehidupannya. Zakeus menyambut Yesus karena alasan yang sederhana. Dirinya ingin merasakan dicintai orang lain setelah selama ini menerima hujatan dari hari ke hari. Karena itulah, teman-teman, Zakeus kemudian mengadakan pesta di rumahnya dengan mengundang para tetangga-tetangganya. Dan sebagai ucapan syukur, tanda syukur, dan pertobatan, Zakeus berinisiatif mengembalikan uang yang dihasilkannya secara tidak jujur.
dan tindakan Zakeus disambut baik oleh Yesus guru kita. Ia pun memakai kesempatan pesta tersebut untuk mengajar agar supaya sekat-sekat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang jelek, yang tidak tepat itu dirobohkan. Yesus ingin agar orang-orang dibebaskan dari aneka alasan kebencian-kebencian. Kebekuan relasi dicairkannya. Dan di rumah Zakeus orang-orang banyak diajar oleh Yesus agar memandang orang lain secara positif. Maka secara sederhana ajakannya untuk firman Tuhan hari ini, janganlah kita menghakimi orang lain hanya berdasarkan pada pekerjaannya. Selanjutnya, kalau kita mau merenungi atau melihat lebih jauh tentang kata melihat, sebetulnya ini merupakan sebuah hal yang tampak kental hari ini. Minimal saya mencatat ada 4 kata melihat yang diulang dalam Injil hari ini. Yang pertama, kalau Anda masih lihat, Zakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus guru kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Yang ketiga, Yesus melihat Zakeus. Yang keempat, semua orang yang melihat kejadian Yesus mampir di rumah Zakeus itu bersungut-sungut. Nah, penting, ada 4 kata melihat yang diulang dalam Injil hari ini. Adapun 2 kata yang pertama melihat, itu menggambarkan sebuah pergolakan dan pergulatan batin seseorang, Zakeus, yang dianggap pendosa oleh seluruh masyarakat. Dan disinilah tampak ada sebuah perkembangan iman Zakeus. Dari keingintahuan yang mulanya bersifat dangkal, berubah menjadi suatu tindakan nyata yang dalam. Yaitu perjuangannya untuk mengalahkan keterbatasan dirinya. Ia berlalu lebih cepat sehingga bisa sampai di depan. Dan karena badannya pendek, ia menjadi penghalang dirinya, ia naik ke atas pohon ara. Ini kan merupakan sebuah proses dari yang dangkal menjadi yang dalam. Yang seolah-olah Zakeus itu mau berteriak dalam dirinya yang rapuh, hatinya yang rapuh, Yesus, lihatlah aku. Yesus, lihatlah diriku. Itu yang digambarkan sebagai sebuah pergolakan Zakeus hari ini. Nah, kedua usaha keras luar biasa inilah yang dilihat oleh Yesus guru kita. Yesus tidak lagi melihat Zakeus sebagai pendosa, seperti orang banyak melihatnya. Tetapi Yesus melihat seorang pendosa yang berusaha untuk bertobat dan mencari keselamatan. Ini penting. Seringkali dalam hidup kita itu membuat tanda titik untuk orang lain, bahkan juga untuk diri kita. Tetapi Yesus itu melihat tanda titik koma atau koma. Zakeus bukan hanya dilihat sebagai pendosa, tetapi pendosa yang berubah. Pendosa yang pada akhirnya berusaha untuk sampai ke pertobatan dan mencari keselamatan. Yesus melihat dengan cara yang berbeda dari semua orang. Yesus melihat hati yang hancur dan menghargai setiap usaha manusia yang mau melihat dia. Nah, maka pertanyaan yang menjadi penting juga, sudahkah kita mempunyai atau memiliki cara pandang melihat seperti Tuhan kita melihat kepada orang lain? Kepada Zakeus yang dianggap sebuah atau seorang yang berdosa. Maka kalau mau otak-atik kata Zakeus, kita juga bisa menemukan kedalaman makna. Bukan cuma sekedar pendosa yang dianggap sampah oleh masyarakat. Zakeus bisa kita singkat Zakeus. Zanya zakatkan harta. Ke kenali Tuhan, usahakan pertobatan. Ada banyak cara untuk menemukan refleksi dari setiap hal yang hadir maupun hal yang hadir yang seringkali dianggap sebagai sebuah sampah dan sesuatu yang tidak berguna seperti Zakeus hari ini. Maka teman-teman, mari kita berjuang dan berusaha untuk menemukan
cara pandang yang baik, seperti Tuhan juga melihat Zakheus sebagai seorang yang pendosa, yang berusaha untuk bertobat dan mencari keselamatan yang baik pula. Dan janganlah kita menghakimi orang lain hanya berdasarkan pekerjaan yang dilakukannya. Maka selamat menjalani hari ini dengan baik, semoga terus-menerus menjadi orang yang baik dan mengupayakan yang baik pula untuk banyak orang di sekitar kita yang kita cintai. Maka kita mohon rahmat dan berkat dari Tuhan, kita tundukkan kepala. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi.